Masih masih lama nggak? Masih lama? Nyambung kamera saya. Oh. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan waktu duha ini di Masjid Agung Gratis Klaten, di Masjid Pesantren Gratis Klaten. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. InsyaAllah yang akan kita angkat adalah tema Jadilah Manusia Nol Kezaliman. Baik, seperti biasa kami ingatkan kepada para jamaah sekalian yang sudah tergabung di masjid agar salat sunnah terlebih dahulu. Salat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Yang salat sunnah tadi berapa orang? Sedikit ya. Jadi Anda bisa sholat sunnah di sudut kanan, sudut kiri, yang insya Allah tidak mengganggu jamaah yang lain. Bisa dibiasakan, diniatkan apa? Tahiyatul masjid dan sholat duha. Selanjutnya berkaitan dengan tema kita, jadilah hamba yang nol kezaliman. Kenapa kita perlu menjadi manusia yang berstatus nol kezaliman? Kita tahu bahwa yang namanya utang tetap wajib untuk diselesaikan, baik utang harta maupun utang yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah ketika kita mengganggu orang lain atau menyakiti hati orang lain, mendolimi orang lain, apapun bentuknya, nanti harus diselesaikan di yaumil qiyamah. Sehingga orang yang mendolimi orang lain hakikatnya dia punya banyak utang, walaupun bentuknya bukan utang harta. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melupakan kezaliman itu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian merasa bahwa Allah akan melupakan, Allah akan lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim. Sebab ketika di yaumil qiyamah keadilan akan ditegakkan secara sempurna. Makanya disebut sebagai yaumul qiyamah, hari ditegakkan, karena ketika itu keadilan ditegakkan secara sempurna. Nah, ketika di yaumil qiyamah bayarnya pakai apa? Pakai duit? Enggak berlaku. Pakai tanah? Enggak ada yang mau. Pakai beras? Apalagi. Bayarnya pakai apa? Pakai pahala. Maka orang yang mendolimi orang lain berarti dia meletakkan amal solehnya di timbangan orang lain.
Semakin banyak kezalimannya, maka berarti dia menyumbangkan amal solehnya untuk orang lain. Demikianlah bahaya berbuat zalim kepada orang lain. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Apa arti muflis? Bangkrut. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, ini suara di mana? Di sekolah atau di masjid? Di sekolah. Baik, fokus ke sini ya. Sudah waktunya masuk kajian. Ada bel berbunyi. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Yang namanya orang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit dan enggak punya harta. Duit enggak punya, barang enggak punya, itulah orang bangkrut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan orang bangkrut yang sejatinya. Kata beliau, al-muflisu fi ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, humul ladzina ya'tuna yaumal qiyamah, mereka adalah orang yang datang di hari kiamat, bisalatin wa sadaqatin wa jihadin wa siyamin. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala jihad, pahala puasa, dan aneka pahala yang lainnya. Berarti orang ini rajin ibadah atau tidak? Rajin ibadah. Ibadahnya diterima enggak? Ibadahnya diterima. Berarti saat dia beramal ikhlas atau tidak? Ikhlas. Pada waktu dia beramal, apakah sesuai sunnah? Sesuai sunnah. Maka ibadahnya diterima. Sehingga orang yang bangkrut ini adalah orang yang ketika hidup di dunia tauhidnya bagus dan semangat mengikuti sunnah, sebagaimana yang sering kita dimotivasi untuk melakukan itu. Tapi sangat disayangkan, wa qad dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa syatama hadza. Dia mendolimi si A, mencaci maki si B, menyebarkan nama baik atau mencemarkan nama baik si C, mengambil hartanya si E, memukul si D, dan aneka kezaliman yang lainnya. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Semua orang yang pernah dia zalimi berebut amal soleh yang dimiliki oleh orang ini. Ada yang ngambil salatnya, ada yang ngambil sedekahnya, ada yang ngambil bacaan Qur'annya, ada yang ngambil zikirnya, ada yang ngambil amal ini, amal ini, amal ini, sampai habis seluruh amalnya. Fa in faniyat walam yuqdama alai. Ketika amalnya sudah habis, sementara dosanya belum hilang, ukhidat min sayyiatihim thumma turihat ilai thumma turiha finnar. Maka dosa-dosa yang dizalimi itu diambil, lalu dilemparkan kepada orang ini, kemudian akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Sehingga disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang bangkrut karena datang membawa pahala tapi ujung akhirnya masuk neraka. Kenapa itu terjadi? Karena ketika hidup di dunia dia banyak melakukan kezaliman kepada orang lain. Oleh karena itu, ini menunjukkan bagaimana bahayanya orang yang berbuat zalim kepada orang lain dalam setiap aktivitas yang dia lakukan. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa dosa secara umum bisa dibagi menjadi dua. Dosa secara umum bisa dibagi menjadi dua. Pertama, dosa yang berkaitan dengan hak Allah semata. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah semata. Misalnya apa, Pak? Yang tidak ada kaitannya mendolimi orang lain. Misalnya minum khamar. Contoh yang lain, transaksi riba yang saling ridho. Contoh yang lain, praktek judi. Judi itu saling ridho atau tidak?
saling ridho. Makan makanan yang haram seperti makan babi atau makan bangkai atau yang lainnya. Dosa semacam ini kaitannya hanya dengan antara dia dengan Allah. Nonton sesuatu yang gak boleh ditonton, ini dosa yang terkait hak Allah semata. Yang kedua, ada dosa yang berkaitan dengan hak makhluk, baik berkaitan dengan hartanya makhluk, kehormatan makhluk, bahkan sampai darahnya. Sudah? Belum. Dosa yang terkait dengan hak makhluk, baik terkait apa? Hartanya, kehormatannya, bahkan darahnya. Untuk dosa jenis yang kedua ini, semuanya statusnya dosa besar. Sehingga mengambil harta orang lain, hukumnya apa? Dosa besar. Mencemarkan nama baik orang lain, dosa besar. Apalagi menumpahkan darah orang lain, dosanya dosa besar. Karena itu pada saat haji wada itu haji apa? Haji yang dilakukan oleh Nabi SAW, haji pertama sekaligus yang terakhir. Rasulullah SAW khutbah di Arafah. Saat beliau khutbah di Arafah, beliau awali dengan pertanyaan, atadruna ayyu yaumin hadha? Tahukah kalian sekarang hari apa? Atadruna ayyu makanin hadha? Tahukah kalian sekarang kita ada di mana? Tahukah kalian sekarang tanggal berapa? Tahukah kalian? Nabi SAW bertanya tentang situasi ketika itu. Para sahabat ngerti ini bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi ini pertanyaan yang sifatnya untuk penekanan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Sesungguhnya harta kalian, kehormatan antar sama kalian, darah sesama kalian haram untuk diganggu oleh siapapun, sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, di negeri ini. Sehingga kalau orang berbuat maksiat saat Arafah, nilainya apa? Dosa besar. Kenapa Pak? Itu dilakukan di tempat yang istimewa, di tanggal yang istimewa, di bulan yang istimewa. Arafah itu bulan apa? Hari Arafah itu bulan apa? Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah merupakan bulan istimewa. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah itu adalah hari yang istimewa. Maksiat yang dilakukan di hari yang istimewa, di bulan yang istimewa, apalagi di tempat yang istimewa, dosanya lebih besar. Makanya orang yang berbuat maksiat di kota Mekah, dosanya lebih besar dibandingkan berbuat maksiat di kota Klaten. Karena statusnya berbeda. Yang satu kota suci, yang satu kota Klaten itu apa Klaten? Masya Allah. Bersinar apanya? Mataharinya. Yang satu kota suci, yang satu kota bersinar. Jadi di tempat yang istimewa nilai sebuah maksiat lebih besar. Nabi SAW menggambarkan kehormatan kalian, darah kalian, harta kalian haram untuk diganggu, sebagaimana kalian gak boleh untuk ganggu istimewanya hari Arafah di kota yang istimewa, di tanggal yang istimewa, di bulan yang istimewa. Seperti itu penekanan yang diberikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan masalah menjaga kehormatan, darah, jiwa, dan nama baik seorang muslim. Sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa status darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka itu seperti keistimewaan lapis 3. Waktu yang istimewa, tanggal yang istimewa, di bulan yang
istimewa. Keistimewaan lapis 3. Baik. Hingga ada suatu ketika ada sahabat yang cerita kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga ibu-ibu, wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha." Diceritakan kalau orangnya itu rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Gak ada nilai baik untuk orang ini. Hiya finnar. Dia masuk neraka. Sehingga ada istilah soleh pribadi itu gak jaminan soleh sosial. Dia mungkin rajin salat, dia rajin tahajud, dia rajin ibadah, tapi suka menyakiti suaminya. Ada gak kayak gitu? Ada? Banyak. Masya Allah. Insya Allah gak ada di sini ya, karena lagi kajian kalau di sini. Kalau di rumah mungkin beda lagi. Saya pernah dapat pertanyaan seperti itu dari bapak-bapak. Nampaknya beliau kajian bersama istrinya. Beliau tanya, "Pak Ustadz, gimana hukumnya seorang wanita yang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, tapi sama suaminya galak?" Bilangnya gak cinta lagi, terus sering marah-marah sama suaminya, dan seterusnya. Kalau ketemu kayak gini caranya gimana? Baik, mohon sabar Pak ya, rawatannya kayak gitu. Sebentar lagi pasti akan mati Pak. Ya kan tidak mungkin hidup selamanya, pasti akan mati. Cuman ini berbahaya. Dia tidak tahu prioritas. Di mana amal itu tidak hanya ada pada ibadah mahdhah. Karena mohon maaf, ada sebagian orang yang ujub. Sebabnya apa? Dia merasa banyak ibadah. Dalam kondisi ketika dia ujub karena merasa banyak ibadah, dia remehkan orang lain. Dan ketika dia sudah meremehkan orang lain, sampai pada keadaan dia menghina orang lain, kemudian mendolimi orang lain, karena dia merasa nanti saya akan diselamatkan oleh sholat saya, akan diselamatkan oleh Al-Quran yang saya baca. Katanya Al-Quran bisa ngasih syafaat. Tunggu dulu. Yang namanya berbuat dolim, dosanya tidak hilang dengan amal soleh. Beda kalau Anda melakukan perbuatan maksiat yang hanya berkaitan dengan hak Allah. Misalnya ya, ada orang berbuat maksiat dalam bentuk gak bisa menjaga pandangan, atau berbuat maksiat dalam bentuk makan sesuatu yang haram. Bisa gak hilang disebabkan karena sholat? Bisa. Nabi SAW pernah mengatakan, as-salawatul khams, wal jum'ah ilal jum'ah, wa ramadan ila ramadana, mukaffiratun lima bainahunna, majtunibatil kabair. Antar sholat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dikerjakan oleh hamba selama dosa besar dijauhi. Jadi kalau orang berbuat maksiat berkaitan dengan dosa antara dia dengan Allah, masih memungkinkan untuk hilang dengan amal soleh yang dia kerjakan. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan hak makhluk, gak bisa hilang dengan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakan kedoliman. Maka jangan dikira dengan rajin sholat, dengan rajin baca Al-Quran, dengan rajin puasa, utang belum bayar otomatis hilang. Keliru ini ya. Pernah satu ketika ada seorang sahabat dalam situasi ketika perang hampir saja terjadi. Jadi di depan udah ada pasukan musuh. Terus sahabat ini tanya sama Nabi SAW, "Ya Rasulullah,
Kalau aku maju di medan perang, kemudian aku terbunuh, apakah seluruh dosaku akan hilang dan aku masuk surga? Jawab Nabi SAW, "Na'am, iya." Setelah itu ketika orang ini mau bersiap untuk berangkat, dipanggil lagi. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Illad dain," kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku, kecuali utang. Coba bayangin ya, ada orang yang mati syahid di medan jihad, terkena senjata musuh bukan karena bunuh diri, dalam kondisi ketika dia berada di jalan Allah, tapi saat dia punya utang, utangnya hilang nggak? Tidak. Kalau pahala mati syahid saja nggak bisa menghapus utang, apalagi pahala yang derajatnya di bawah mati syahid. Makanya nggak kebayang ya, ketika ada orang yang bawa harta orang lain sampai dibawa mati, pasti nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Sehingga waspada dengan yang namanya arisan belum kelar tapi ngilang. Begitu dia sudah dapat, ngilang. Waspada dengan yang namanya utang tapi nggak mau bayar. Termasuk juga aneka transaksi yang belum selesai tapi dia nggak mau nyicil. Kemarin dia masih kurang cicilan 5 kali, tapi nggak ngaku. Orangnya ngilang. Ya sudah, nanti pasti akan ditagih oleh pemiliknya di hari kiamat. Sudah? Nah, ini semuanya adalah gambaran bahwa dosa yang dilakukan oleh hamba terkait kezaliman kepada orang lain nggak bisa hilang karena ibadah. Sehingga nanti akan diselesaikan di yaumil qiyamah. Bentuknya apa? Pahala yang dia punya akan dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Maka sayangi pahala kita, jangan sampai kita serahkan kepada orang lain, kita taruh di timbangan amal orang lain. Baik, pengen gak punya timbangan amal yang berat? Pengen? Amankan amalnya, jangan ditaruh di tempat orang lain. Selanjutnya, kezaliman terbesar masing-masing manusia itu berbeda-beda. Ada yang Allah Subhanahu wa taala letakkan potensi maksiatnya di lisannya. Ada yang Allah letakkan potensi maksiatnya di tangannya. Ada yang Allah letakkan potensi maksiatnya di indera yang lain. Semua orang punya potensi maksiat yang berbeda-beda. Baik. Tapi umumnya wanita potensi maksiatnya ada di mana? Mulut atau lisan? Lisan. Kenapa di lisan? Karena hanya itu jurus yang bisa dilakukan oleh perempuan. Jurus apa itu, Pak? Masya Allah. Pendekar lisan. Ya. Makanya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah nasihat. Anda tulis ya. Kayaknya sudah pernah ini. Ta'allamus sumta kama tata'allamunal kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana kalian belajar untuk bicara. Lebih sulit mana? Diam atau bicara? Hah? Lebih sulit? Orang modal kok kangen. Lebih sulit diam. Diam sama bicara bagi Anda lebih sulit mana? Diam. Padahal diam itu modal enggak? Cuman diam. Tapi bagi sebagian orang disuruh diam dia enggak mau. Saya enggak bisa diam ya Pak. Saya pengennya ngomong terus. Masya Allah. Anda ketika diam berarti masih memegang hal yang bahaya itu dalam kendali. Tapi kalau sudah lepas bisa berbahaya. Makanya ketika orang itu diam, dia akan lebih selamat dibandingkan suka bicara. Kemampuan lisan menyakiti lebih kuat dibandingkan kemampuan tangan ketika menyakiti. Sebab lisan bisa nembus batas. Orang yang sudah mati digerenengi bisa enggak? Bisa. Kalau tangan
Mau mukul orang mati bisa? Ono diantemi ning kuburan, tanganmu sing loro. Tapi ketika orang itu mati, kemudian dengan lisan dia didolimi bisa. Sehingga lisan bisa mendolimi sampai pun orang yang sudah mati. Ada orang mati mungkin dikenal di masyarakat kurang bagus. Terkadang kan masih jadi bahan apa? Omongan masyarakat. Sudahlah Pak, biarkan saja, dia sudah mati. Iya, tapi dulu dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Iya ngerti, cuman menyebut seperti ini nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, la tasubbul amwat, fa innahu qad afdau ila ma qaddamu. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu sudah mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan. Kadang ada sebagian orang masih suka mencela orang yang sudah mati. Dicatat ya, Rasulullah SAW bersabda, jangan mencela orang yang sudah mati, karena mereka telah mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Sudah? Oh, belum. La tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga hamba ketika dia sudah meninggal dunia, dia sudah mendapatkan balasannya. Ya sudah, karena dia sudah mendapatkan balasannya, gak usah dicela. Kalau yang dicela itu orang yang baik, maka Anda akan berdosa. Kalaupun yang dicela itu memang sesuai realita, dia adalah orang yang jelek, gak ada nilai manfaat yang bisa Anda dapatkan. Orang tidak dapat pahala gara-gara melaknat Fir'aun, tapi orang dapat pahala ketika memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh mencela orang yang jahat, tapi sifatnya harus sesuai realita, tidak boleh melebihi batas, itu pun tidak diperintahkan. Namun yang lebih penting adalah memberikan peringatan kepada orang lain. Jangan lakukan ini karena ini perbuatan orang jahat. Misalnya niru kebiasaan orang jahat, itu tidak boleh. Tujuannya dalam rangka untuk dakwah, mengingatkan orang lain. Sudah? Nah, jadinya waspadalah dengan lisan, karena lisan ini kalau tidak dikendalikan dia akan lepas kemana-mana dan banyak menyakiti orang lain. Berikutnya, kezaliman lisan terbanyak adalah ghibah. Kezaliman lisan terbanyak adalah ghibah. Dan ghibah ini sangat sulit sekali untuk ditinggalkan, kecuali bagi mereka yang berusaha untuk menahan dirinya. Dalam kondisi ketika dia ghibah, dia tahan, kemudian dia tinggalkan itu ghibah. Terus dia memohonkan ampunan untuk orang yang dighibah. Dan banyak yang gagal untuk menghindarinya. Maka Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Engkau menceritakan tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Lalu ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, fa in kana fihi ma aqul, kalau yang aku ceritakan itu sesuai realita gimana? Fa in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau yang kau ceritakan itu sesuai realita, berarti memang kau telah melakukan ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul, tapi kalau yang kau sampaikan itu tidak sesuai realita, faqad bahattah, berarti kau telah memberikan tuduhan dusta. Ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Baik, sudah ditulis? Ghibah apa tadi? Ghibah adalah menceritakan
tentang saudara kita, orang mukmin yang tidak dia sukai. Jika cerita itu sesuai realita, itulah ghibah. Tapi kalau tidak sesuai realita, itu tuduhan dusta alias fitnah. Dosanya lebih besar dibandingkan ghibah. Sudah? Berarti ghibah itu jujur enggak? Ghibah itu jujur enggak? Tulis, ghibah itu jujur. Yang gede ya. Kalau bohong namanya fitnah. Dosanya lebih besar daripada ghibah. Walaupun jujur boleh atau tidak? Dosa besar. Allah Subhanahu wa taala ngasih permisalan ghibah itu sebagaimana apa? Makan bangkai manusia. Makan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian ingin makan darah atau makan daging saudaramu yang sudah mati? Kau enggak bakalan doyan. Kau enggak bakalan doyan. Fakarihtumu. Sehingga ghibah ketika orang itu makan bangkai saudaranya. Dikasih perumpamaan oleh Allah dalam Al-Quran sebagaimana layaknya orang makan bangkai saudaranya. Artinya dosa besar. Dan ghibah itu hakikatnya memunculkan aroma yang bau. Sekarang karena saking banyaknya ghibah, aroma itu tidak kelihatan. Saking banyaknya ghibah. Di zaman Nabi SAW pernah ditampakkan seperti itu. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, tiba-tiba tercium aroma yang sangat busuk, bau banget. Kemudian Nabi SAW tanya, tahukah kalian ini aroma apa? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saat ini sedang ada orang yang ghibah dan inilah aromanya. Masya Allah. Andaikan aroma ghibah itu ditampakkan, orang yang ngomong ghibah keluar asap dari mulutnya itu bau sekali. Kaya ngono kok dirungokno. Seperti itu ditungguin, didengerin, dan kita turut menikmatinya. Yang mendengarkan menikmati enggak? Yang mendengarkan ghibah menikmati enggak? Menikmati. Melu dosa mboten Pak? Aku meneng ae Pak. Walaupun Anda diam saja, tapi Anda adalah pasangan ghibah dan Anda turut berdosa. Lah terus gimana? Kalau itu ghibah ingatkan, wis aja ngomong kaya ngono. Timbangannya ngumpulno dosa udah dihindari saja. Karena kalau itu ghibah, Anda yang mendengarkan juga turut mendapatkan dosanya. Walaupun cuman mendengarkan. Karena penikmat ghibah juga hadir dalam forum ghibah dan dia turut berdosa. Tapi saya diam saja ya Pak, meskipun diam saja. Lah terus gimana Pak kalau saya nggak boleh di situ? Ya diingatkan, saya nggak mau yang kayak ini, bahas kayak gini aja, jangan nanti malah ngemarakno dosa, wis tinggalkan saja. Nah, koncone ra trimo. Aku ini jujur. Ya justru yang jujur itu lagi ghibah. Nek kowe ora jujur namanya fitnah. Makanya alasan bahwasanya ghibah itu boleh karena jujur, salah atau benar? Salah. Ghibah itu jujur. Karena Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau materi ghibah yang aku sampaikan itu sesuai dengan apa yang terjadi? Jawab Nabi SAW, fa in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau yang kau ucapkan itu jujur, berarti memang betul kau ghibah. Tapi kalau tidak ada pada diri orang yang kau ghibah, berarti kau telah melakukan fitnah. Dosane luwih gede. Baik.
Maka tolong dihati-hati, jangan sampai ghibah. Nek wis terlanjur bagaimana? Hah? Bagaimana kalau sudah terlanjur? Enggak cukup dengan istighfar. Kalau sudah terlanjur ghibah, apa yang harus dilakukan? Minta maaf kepada siapa? Marakno padu. Coba ya, yang pernah gerenengi saya angkat tangan. Terus tiba-tiba Anda datang, Pak Ustadz saya minta maaf ya, kemarin Pak Ustadz saya gerenengi. Apa enggak koncone nesu? Sehingga mungkin teman Anda akan emosi saat Anda minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya sebagian ulama ngasih solusi, jangan memberitahu yang bersangkutan, karena akan nambahi masalah baru. Terus apa yang harus dilakukan Pak kalau nggak boleh minta maaf? Anda memuji yang bersangkutan di forum yang sama. Misalnya ya, gerenengan wong limo karo petan. Loh, biasanya kan ngoten itu. Bar masak, resik-resik, rampung sedaya, semuanya sudah selesai, dolan ning tonggo. Pas dolan ning tonggo yang dilakukan apa? Petan. Sudah? Ketika sedang petan karo ghibah. Ada berapa orang? 5 orang. Siapa saja? Wagiem, Sumini, dan seterusnya. Kabeh ngumpul. Nah, saat mereka sedang kumpul di tempat yang lain, di waktu yang berbeda, maka Anda sampaikan siapa yang kemarin digibah. Oh, kemarin gibah Pak Ijo. Maka Anda harus memuji Pak Ijo bersama 5 orang ini. Itulah kafarah untuk ghibah. Sehingga kafarah untuk ghibah, jika ada orang menggibah orang lain, maka dia harus mengembalikan nama baik orang yang digibah di majelis yang sama. Baik. Sehingga tidak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan, kecuali jika informasinya sudah bocor hingga sampai kepada yang digibah. Kalau informasinya bocor dan sudah sampai kepada yang digibah, minta maaf kepada yang digibah. Saya minta maaf ya, kemarin saya gerenengi jenengan, saya kemarin menggibah sampean, aku ora trimo. Lah gimana caranya biar kamu bisa ridho? Harus bayar kompensasi. Berapa? Lawani piro kowe? Ya 300.000. Siap, tak bayar. Siap enggak bayar 300.000 untuk sekali gibah? Wah, nek sedina wong 5 ya bangkrut Pak Ustaz. Syekh Utsaimin rahimahullah sampai menyampaikan prinsip seperti itu. Kalau kamu mendolimi orang lain dan yang bersangkutan enggak terima, terus dia minta ganti rugi, bayar. Mumpung masih di dunia, ini lebih murah daripada ketika ditagih di akhirat. Ini lebih murah dibandingkan ketika ditagih di akhirat. Lah sampean njaluk piro untuk mengembalikan nama baik? Ya saya enggak terima. Saya minta ganti rugi. Berapa? 10 juta. Ya tergantung bagaimana cara orang dalam menyikapi masalah mencemarkan nama baik. Maka jangan main-main dengan yang seperti ini. Baik. Miliki komitmen untuk tidak ghibah dalam sehari. Bisa enggak? Bisa? Baik, coba ucapkan. Aku berjanji tidak akan ghibah sampai mati. Hah? Enggak sanggup Pak Ustadz, enggak jadi. Masya Allah. Sanggup? Sanggup ya? Nah, caranya gimana untuk bisa meminimalisir itu? Caranya jangan banyak bergaul, baik secara offline maupun online.
Karena pergaulan secara online dan offline itulah yang menyebabkan orang jadi rawan ghibah. Makanya kalau sudah kumpul ya, kalau sudah kumpul, kalau nggak ngumpulin lemak, ngumpulin dosa. Isinya makan-makan, karo ghibah. Bisa? Baik. Nah, terus kalau nggak ngumpul gimana Pak? Bosen loh ning rumah terus. Ada banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan. Walhamdulillah. Saya mau cerita ya. Udah pernah diceritain belum? Kayaknya sudah ya. Hah? Iya. Jadi ada ibu-ibu yang beliau mendapatkan penghargaan, award ya, dari pemerintah Saudi. Beliau berasal dari Pakistan. Apa karya beliau sampai mendapatkan penghargaan dari pemerintah Saudi? Karyanya karya yang hebat, tapi dicicil dalam waktu yang panjang. Beliau mengerjakan karya itu selama kurang lebih 30 tahun. Enggak pendek ya, panjang. Selama 30 tahun. Itu pun dikerjakan setiap malam selesai tahajud. Jam 2 bangun, tahajud, kemudian mengerjakan karya itu. Selama 30 tahun. Beliau adalah seorang ibu namanya Nasim Al-Akhtar dari Pakistan. Mengerjakan apa beliau? Beliau membuat sulam Al-Quran. Al-Quran pakai tulisan sulam. Sulam Al-Quran. Jadi potongan-potongan kain kemudian disulam, isinya ada tulisan teks Al-Quran, tapi dalam bentuk sulaman. Terus dibeli oleh kerajaan Saudi, jadi sekian jilid sulaman begitu. Dibeli oleh kerajaan Saudi. Sekarang dia mendapatkan keistimewaan dari kerajaan Saudi. Mau haji kapanpun silahkan. Mau datang ke negara Saudi, mau umroh silahkan. Dapat fasilitas dari kerajaan, dari sebuah karya yang dilakukan oleh seorang wanita. Kesibukan semacam ini akan membuat orang jadi terlupakan dari yang lain. Ada juga beberapa ibu-ibu yang mereka mendapatkan hadiah karena juara 1 karya menulis buku. Kemarin saya dapat informasi membuat ringkasan kitab apa begitu, dan juara 1-nya adalah ibu-ibu dari Indonesia, anak 5. Itu kitabnya berbahasa Arab. Beliau kasih ringkasan, menang beliau, juara 1. Ibu-ibu anaknya 5. Masya Allah. Jadi sebenarnya diawali dari tekad. Memang kalau orang menyendiri dan fokus dengan karya yang bermanfaat, insya Allah dia akan melupakan kegiatan-kegiatan yang berbau dolim dan ghibah karena fokus dengan perbuatan atau dengan aktivitas yang bermanfaat. Sudah? Jadi apa yang bisa kita lakukan Pak kalau kita pengen menghindari ghibah? Coba Anda mulai merutinkan menghafal Quran. Jika Anda sibuk dengan itu, sambil ngecek tambahan-tambahan ayat Al-Quran yang dihafal, insya Allah nanti akan bertambah nilai dari apa yang kita baca, dan di saat yang sama kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Baik, saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Hafalkan surat An-Naba, bulan depan selesai. 1 bulan loh ya. Masa An-Naba 1 bulan gak hafal? Hafal insya Allah ya. Insya Allah surat An-Naba ya, 40 ayat pendek-pendek. Amma yatasaalun, dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Bulan depan setoran ya, dari awal sampai akhir, jangan dari akhir sampai awal, gak boleh dibalik ya. Hafalkan surat An-Naba 1 surat, bulan depan setoran.
Sanggup insyaallah? Sanggup? Alhamdulillah. Baik, nanti metode storannya, yang sudah store boleh masuk masjid, yang enggak store dijemur di luar. Dititeni ya, Masya Allah. Jaminan sepi nanti, rano sing mangkat. Kenapa kalau dikasih tugas terasa berat? Sibuk Pak, sibuk apa? Apa? Sudah sepuh. Tua itu bukan udzur syar'i. Selama akal masih sehat, pandangan mata masih bisa diajak untuk melihat mushaf, pendengaran masih sehat, insya Allah masih bisa dimaksimalkan untuk menghafal Al-Quran. Sanggup insya Allah ya? Baik, bulan depan insya Allah. Jaga komitmen itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melihat isi buku ya. Isi buku ini insya Allah tidak panjang, karena berkaitan dengan menjadi manusia nol kezaliman. Saya banyak bercerita tentang kondisi Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik pernah bercerita, pernah terjadi kenaikan harga barang di zaman Nabi SAW. Para sahabat pun mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan masalahnya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, qad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik, karena itu turunkan harga untuk kami. Jadi inflasi sudah pernah terjadi di zaman siapa? Di zaman Nabi SAW. Banyak barang yang harganya naik hingga membuat sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, karena beliau ketika itu sebagai kepala negara. Mendengar aduan ini, Nabi SAW kemudian menyampaikan sebuah nasihat. Jadikan ini nasihat ketika terjadi inflasi, kenaikan harga, sehingga enggak perlu takut kalau terjadi inflasi. Innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razik. Sesungguhnya Allah dialah zat yang menetapkan harga, Allah yang menyempitkan dan melapangkan rizki bagi para hambanya, Ar-Razik, dan dia yang menetapkan rizki untuk semuanya. Rasulullah SAW ketika mendapatkan aduan, ya Rasulullah, sekarang gas mahal misalnya kalau orang sekarang ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik. Beliau mengatakan, yang menetapkan harga itu siapa? Allah. Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga. Jadi kalian enggak perlu khawatir, apapun yang terjadi pada harga barang itu Allah yang menetapkan. Sekarang misalnya orang banyak mengadu, gas langka, ini susah, makanan jadi mahal, dan seterusnya. Tenang, ini enggak bakalan geser rizki. Wes ora usah stres, fokus saja dengan melakukan yang manfaat bagi hidupmu. Ini tidak akan geser jatah rizkimu. Dialah Allah yang menetapkan harga, yang melapangkan dan yang menyempitkan rizki, dan dia yang menetapkan rizki untuk seluruh hambanya. Inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Dan aku ingin ketika aku ketemu Allah, tidak ada satupun orang yang nanti akan menuntutku disebabkan karena kezaliman dalam masalah darah atau dalam masalah harta. Maksudnya gimana ini Pak? Maksudnya begini ya, jamaah, karena Nabi SAW itu sebagai pemimpin, maka beliau tidak ingin membuat kebijakan yang merugikan sebagian rakyat. Saat beliau dikasih pengaduan, banyak barang yang harganya naik dan beliau diminta tolong turunkan harga, Nabi SAW nggak mau nurunin harga. Kenapa? Karena kalau beliau nurunkan harga, bisa jadi para pedagang sudah kulak harganya mahal, gara-gara ada kebijakan diturunkan jadinya bangkrut, rugi. Nabi SAW takut nanti pedagang ini nuntut beliau di akhirat. Masya Allah.
Padahal mungkin nggak ada umat yang berani nuntut Rasulullah SAW di akhirat. Tidak mungkin. Tapi itulah ketakutan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa perhatikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan laporan tentang kenaikan harga, para sahabat meminta agar beliau menurunkannya. Namun beliau tidak berkenan membuat keputusan itu karena bisa jadi mereka para pedagang kulak dengan harga mahal, lalu ketika harga diturunkan mereka akan menanggung kerugian. Dan nanti kalau sudah menanggung kerugian, mereka akan nuntut siapa yang membuat kebijakan ini. Yang membuat kebijakan adalah pemimpinnya. Dan waktu itu yang jadi pemimpin Rasulullah SAW. Nabi SAW sampai takut seperti itu. Takut dituntut di akhirat. Makanya nggak kebayang ya, ketika orang itu jadi pejabat. Sehingga jadi pejabat itu kemuliaan atau beban? Kemuliaan atau beban? Beban, bukan kemuliaan. Karena ketika dia memiliki jabatan, tanggung jawabnya lebih luas. Makin tinggi jabatannya, makin luas tanggung jawabnya. Jika di antara orang yang berada di bawahnya yang dia pimpin itu ada yang gak terima, dia dizolimi atau tidak mendapatkan haknya, maka orang ini bisa nuntut di yaumil qiyamah. Apalagi mohon maaf, kalau kemudian jabatan itu giveaway. Tahu jabatan giveaway? Dia tidak punya prestasi tapi dikasih karena kontrak politik misalnya. Lalu orang ini tidak punya kecakapan dalam memimpin sehingga banyak orang yang terzolimi di bawahnya, maka nanti orang ini akan dituntut bareng-bareng oleh setiap orang yang berada di bawahnya. Nah, itulah yang diberi gambaran oleh Nabi SAW. Beliau tidak ingin sampai pada tingkatan membuat kebijakan yang itu bisa membuat beliau dituntut di yaumil qiyamah. Beliau khawatir mendolimi para pedagang itu sehingga mereka berkesempatan untuk menuntut kelak di hari kiamat. Aisyah pernah menceritakan bagaimana keadaan emosi Nabi SAW. Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman. Nabi SAW itu tidak pernah memukul tangannya, baik mukul wanita atau mukul pembantu, itu enggak pernah. Nabi SAW punya pembantu enggak? Punya. Beberapa sahabat membantu beliau, seperti Anas bin Malik. Anas itu pembantu Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah maidu Anas selama 10 tahun. Coba, ada yang punya pembantu di sini? Mungkin ada ya. Hidup bersama pembantu atau bersama karyawan. Pernah enggak maidu pembantu? Hah? Sering. Maidu karyawan pernah? Pernah. Rasulullah SAW dibantu oleh Anas, didampingi oleh Anas selama 10 tahun. Kata Anas, belum pernah Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, lima la taf'al hadha wa lima fa'alta kadza. Kenapa kau tidak melakukan ini? Kenapa kau lakukan ini? Belum pernah. Sehingga Nabi SAW tidak pernah maidu pembantu. Luar biasa. Kita itu kan punya hobi seneng apa? Maidu. Sehingga jadilah paidi. Karena seneng mempaidu. Ketika dalam kondisi tidak mempaidu, menunjukkan bahwasanya dia itu sangat sabar, tahan diri. Ini bawahan saya, iya itu bawahan kamu. Justru itu ketika kamu tahan diri, tidak maidu bawahan, menunjukkan kau ini adalah orang yang penyabar. Kalau atasan, orang kan nggak berani ya. Saya nggak berani kalau maidu sama dia. Kenapa? Dia atasan saya, nggak berani. Sehingga saat atasannya salah, kadang tetap dipuji, karena yang salah atasan. Tapi kalau yang salah bawahan, kira-kira gimana? Dibles-blesnya sekalian.
Itu kebiasaan itu. Nabi SAW tidak punya kebiasaan seperti itu. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah, sehingga beliau memukul karena sedang jihad di medan perang. Makanya manusia yang siksaannya paling berat adalah manusia yang membunuh Nabi atau yang dibunuh Nabi. Yang membunuh Nabi siksaannya paling berat, yang dibunuh Nabi juga siksaannya paling berat. Karena kalau sudah sampai dibunuh Nabi, berarti orang ini penyakit umat. Makanya sampai nabinya yang bunuh. Ada enggak orang yang dibunuh Nabi? Ada orang yang dibunuh Nabi, Pak? Ada. Siapa mereka? Orang-orang yang melawan Nabi SAW di medan jihad, dibunuh oleh Rasulullah SAW. Dan beberapa orang yang dihukum mati oleh Nabi SAW. Selanjutnya, wa manila minhu syai'un qad fayantaqimu min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqima lillah. Dan Nabi SAW tidak pernah marah disebabkan karena disakiti oleh orang lain, kecuali kalau itu berkaitan dengan hak Allah, barulah beliau marah. Kita kan enggak ya. Wah, ini harga diri saya, berapa regane? Sehingga karena dia merasa ini adalah harga diri saya akan bela. Tapi kalau harga diri syariat, kenapa kau diam saja? Rasulullah SAW kalau ada pelanggaran syariat, nah beliau mengingatkan. Tapi kalaupun orang itu melakukan pelanggaran terhadap hak beliau, Rasulullah SAW kadang memaafkan. Subhanallah, tabarakallah. Demikianlah kondisi Nabi SAW. Sehingga beliau tidak pernah mendolimi siapapun. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengumumkan, man kanat lahu kibali madlamatun falyukim falyaqtassa minni. Siapa yang pernah aku dolimi dan dia belum balas, silakan lapor. Sampai ada pengumuman kayak gitu ya. Tidak ada satupun sahabat yang angkat tangan. Mana mungkin berani ngomong kayak gitu. Siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi dan belum balas, silakan lapor. Beliau ulangi sebanyak 3 kali, tidak ada yang berani angkat tangan. Hingga tiba-tiba bangkitlah Ukasyah. Dan beliau sampaikan bahwa Nabi SAW pernah memukul aku. Kemudian Nabi SAW minta kepada Ukasyah, ya Ukasyah, idrib in kuntu doriban. Ya Ukasyah, sekarang silahkan kau balas, pukul aku kalau memang aku pernah memukulmu. Tega enggak kira-kira memukul Nabi? Sallallahu alaihi wasallam, tidak tega. Maka Ukasyah mendekat kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW sudah siap untuk dipukul oleh Ukasyah. Dan itu terjadi di waktu menjelang wafatnya Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakit. Coba bayangin ya, Anda sedang sakit, sakit parah, lalu bilang sama anak-anaknya, siapa yang dulu pernah ibu pukul dan ibu cubit, sekarang silahkan bales. Dalam posisi ibunya sedang sakit, menjelang kematian. Kira-kira anaknya tega enggak? Tega atau tidak? Enggak tega. Padahal ibunya tega. Berapa kali nyubit anak? Berapa kali nyubit anak? Enggak terhitung. Udah lupa Ustaz. Anda melupakan, tapi Allah enggak pernah melupakan. Tapi kan anak saya sendiri Pak Ustaz. Apa mendolimi anak boleh? Boleh enggak mendolimi anak? Mukul anak berapa kali? Alhamdulillah enggak pernah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jaga baik-baik ya. Pernah mencubit sampai gosong? Mungkin pernah. Itu anak kalau emang salahnya, kalau emang dia enggak salah tapi dihukum oleh ibunya, mungkin dia bisa nuntut kepada Allah besok di yaumil qiyamah. Walaupun anaknya sendiri. Namun Ukasyah tidak tega. Kemudian
beliau pun mencium Nabi SAW. Dan ini disebutkan dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, meskipun dinilai dhaif oleh para ulama. Tapi ini salah satu di antara bukti bahwa Rasulullah SAW ketika beliau ingin menghadap Allah dalam keadaan nol kezaliman. Ketika beliau ingin menghadap Allah, beliau ingin menghadap dalam keadaan nol kezaliman. Tidak ada satupun kezaliman yang belum terbalaskan. Kalaupun ada kezaliman, beliau minta untuk dibalas sekarang. Masya Allah. Karena itu segeralah minta maaf, sebelum nanti akan datang satu hari di mana dinar dan dirham sudah tidak berlaku. Nabi SAW memotivasi kita untuk segera minta maaf jika punya kesalahan. Beliau mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in." Siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, baik kehormatan orang lain atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhul yauma, maka hendaknya dia segera minta dihalalkan hari ini, karena hari ini lebih murah dibandingkan besok. Makanya kalau Anda punya utang kepada orang lain, dah saya nggak mau bayar, sampaikan kepada orang itu yang nggak mau bayar. Kalau kamu bayar hari ini lebih murah daripada kau bayar besok, besok lebih mahal. Silakan mau pilih mana? Dah, saya bayar besok saja. Ya sudah, kita ketemu lagi di akhirat. Karena kalau bayar besok berarti kapan? Di yaumil qiyamah. Uang laku enggak? Tidak laku. Nabi SAW mengatakan, siapa yang punya kezaliman yang belum diselesaikan kepada orang lain, maka hendaknya dia minta untuk dihalalkan hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar dan dirham enggak laku. In kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh, maka amal itu akan diambil setingkat dengan nilai kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanatun, tapi kalau dia tidak punya amal saleh, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alai, maka diambil dari dosa orang yang dizalimi tadi kemudian dilemparkan kepada orang ini. Waliyadzubillah. Sehingga tolong hati-hati, jaga lisan baik-baik, jaga perbuatan, jangan sampai mendolimi orang lain dan menyakiti hati orang lain. Kalaupun kita punya kebiasaan buruk, kalau ngomong suka nyelekit, mulai belajar kalau ngomong manis didengar. Termasuk juga kezaliman dalam keluarga. Sebagian orang beranggapan suami boleh mendolimi istrinya, atau istri boleh mendolimi suaminya. Kan itu suami saya pak, ya terserah saya. Berarti suaminya kalau digoreng boleh, terserah saya. Masya Allah. Mendolimi suami dosa enggak? Dosa. Nanti bisa enggak dia nuntut di yaumil qiyamah? Bisa. Bagaimana cara wanita mendolimi suaminya? Satu, gerenengi bojone. Nggih mboten? Nggih. Dua, wani karo mara sepuh, sehingga dia sama ibu mertua enggak akur, atau sama bapak mertua enggak akur, menampakkan sikap ketus, berani, membuat hati suami jadi sedih. Durhaka enggak itu? Durhaka. Apalagi yang ketiga, ngambil harta suami enggak izin, sehingga ada uang suami begitu kelihatan langsung hilang. Bu, ning kene dhisik ki ana duit kok. Ah mbuh Pak, sampean ki lendele iki lho sing bener. Malah diseneni. Siapa yang marah? Sing jugo. Maka untuk menutupi perbuatan dia, dia marah duluan sebelum dia dimarahi. Kezaliman akan terhitung tetap sebagai kezaliman, walaupun terjadi antara suami istri, meskipun yang bersangkutan tidak merasa mendolimi.
Karena standar ini dolim dan tidak bukan Anda, tapi Allah yang menilai. Karena itu mari kita betul-betul jadi orang yang kalau mati nol kezaliman. Jadilah hamba ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak punya kezaliman sama sekali yang terbawa mati. Kalaupun pernah mendolimi, segera minta maaf. Selanjutnya, yang terakhir ya, Anda bisa tulis di situ. Waspada dengan status di media sosial. Ini seperti lautan tanpa tepi. Betapa kezaliman manusia di medsos lebih kejam dibandingkan pedang. Kok lebih kejam dibandingkan pedang? Lebih tajam dibandingkan pedang. Sebab orang itu kalau nggak kelihatan berani ngomong dan komen dengan aneka komen yang nggak karuan, karena nggak kelihatan. Begitu didebi ya ngilang rawani. Tapi saat dia tidak kelihatan, dia bicara ngawur, terutama di medsos. Maka kalau bisa tidak perlu nulis yang macam-macam di medsos, tulis saja yang lurus-lurus dan bermanfaat bagi masyarakat kalau mau nulis di medsos. Dan kalau ada tulisan yang memancing, Anda jangan ikut terpancing. Melu komen sing ora enak-enak nek dirungokno, masyaallah. Apa manfaatnya? Karena itu semuanya justru akan membuat hati kaum muslimin jadi tambah sedih dan mereka jadi enggak akur. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita masih punya sisa waktu 15 menit. Masya Allah. Baik. Sesuai tema ya, ini hanya ada. Baik. Ini ada banyak sekali ya kertas yang sudah masuk dan ini sesuai tema. Nampaknya ini adalah kertas pengakuan diri. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita tidak bermaksud menyakiti hati orang lain, tetapi orang lain tersebut merasa sakit hati dengan perkataan kita? Kalau Anda tahu betul yang bersangkutan merasa sakit hati, segera minta maaf. Sampaikan, saya tidak bermaksud menyakiti, tujuan saya bukan itu, saya mohon maaf. Kalau dia tetap nggak terima, Anda sudah selesai kewajiban, yang dosa yang sebelah. Gitu ya. Misalnya Anda mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tujuannya bukan untuk menyakiti siapapun, tapi ada yang tersakiti. Lalu dia ngomong, aku sakit hati dengan ucapanmu. Loh, saya nggak bermaksud untuk itu. Ya saya mohon maaf kalau emang ini menyakiti kamu. Saya nggak terima, tetap nggak terima. Ya sudah, kewajiban Anda sudah selesai, sudah minta maaf. Malah masalah dia mau nerima dan tidak terima, Anda tidak bertanggung jawab untuk membuat dia nerima. Karena bisa jadi ada orang yang didolimi, dia lebih dolim daripada yang mendolimi. Karena dia ingin memberikan balasan yang lebih kejam dibandingkan yang pertama. Udah? Pertanyaan berikutnya. Ini tetap tenang ya, kajian belum selesai. Buku catatannya jangan ditutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah termasuk dalam kezaliman jika kita sudah berusaha mengingatkan anggota keluarga untuk menutup aurat, namun hingga saat ini belum juga dilakukan? Mengingatkan orang lain tidak termasuk kezaliman, sehingga orang yang berbuat maksiat lalu kita ingatkan, itu bukan dolim. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar disebut dolim, berarti manusia paling dolim Rasulullah SAW. Karena beliaulah orang yang paling banyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar bukan dolim, kecuali kalau caranya salah. Misalnya nyuruh orang lain berjilbab tapi nganggo celurit, jilbaban nek ora delok niki apa iki. Nah, kalau kayak gitu ya dolim ya, karena dia menakut-nakuti orang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut acara kondangan pada acara nyadran yang diniatkan sedekah, bagaimana hukumnya? Nyadran untuk sedekah. Baik. Pertama begini ya, sedekah atas nama mayit itu boleh atau tidak? Ulama sepakat boleh. Ulama sepakat boleh. Dan bisa sampai kepada yang bersangkutan. Namun sedekah atas nama mayit itu tidak ada waktu khusus. Anda bisa lakukan kapanpun, apalagi di waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa contohnya apa Pak? Ramadan atau ketika Dzulhijjah, itu waktu yang istimewa. Sebab pahalanya lebih besar. Makanya kalau mau sedekah atas nama bapak yang sudah meninggal, pinter pilih waktu. Bukan ulan ruah, tapi ulan poso, agar pahalanya lebih besar. Nah, kekeliruan sebagian orang, mereka rajin bersedekah atas nama yang sudah meninggal di bulan ruah, di bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban tidak ada pelipatan pahala sebagaimana yang terjadi pada bulan yang lain. Makanya kalau mau menggeser tradisi sadran itu digeser pas bulan Ramadan. Buka puasa bareng, ini sedekah atas nama bapak sudah meninggal, kami sedekah atas nama beliau dengan membuat buka puasa bersama. Pahalanya besar enggak? Insya Allah besar. Karena memberi berbuka bagi orang yang berpuasa. Berarti kalau bisa gimana Pak pas bulan Sya'ban seperti ini? Ya silahkan beramal, tapi jangan dikhususkan. Dalam arti hanya pas Sya'ban saja rajin sedekah, di luar Sya'ban malah tidak sedekah. Kecuali kalau di situ ada acara-acara yang aneh-aneh. Yang saya nggih. Misale nyelui arwah siji-siji. Arwah ini dipanggil, arwah simbah ini. Dumateng arwah simbah niki, arwah simbah niki, arwah simbah. Saya pernah dengar itu. Saya pernah lewat di sebuah daerah, nyadran itu rame-rame, dan ada pak kaum pakai mikrofon besar gitu, manggili arwah-arwah, kiai ini, dipanggili semuanya. Terus dihadiahkan pahala amal yang sudah dilakukan oleh anak cucunya yang masih hidup. Kayak gitu caranya. Menghadiahkan itu tidak perlu menyebut nama dan tidak perlu memanggil arwah. Arwah ini dipanggil, nggak perlu seperti itu. Arwah dipanggil juga nggak bakalan datang karena mereka sudah berada di alam barzah. Andaikan arwah itu bisa datang dan mereka bisa beramal saleh ketika dia datang, maka dia akan berangkat ke Palestina untuk berjihad melawan Yahudi. Ora dolan ning Klaten. Nah, karena dia ingin menyempurnakan amal, maka dia akan berangkat ke mana? Palestina. Sehingga salah semua kalau orang punya keyakinan bahwa arwah itu bisa datang setelah kematian. Wallahu a'lam. Apakah boleh mentirakati anak dengan puasa di hari kelahirannya? Puasa itu ibadah apa buatan? Ibadah. Nah, ibadah puasa itu salah satunya adalah pada pemilihan hari, pada cara memilih hari. Jenengan puasa milih hari atau sak-sake? Milih hari. Senin poso, Kemis poso, Ayyamul Bid poso, hari Arafah poso, hari apa lagi puasa. Jadi puasa itu ibadahnya salah satunya adalah milih hari. Maka kalau puasa di hari kelahiran, nanti akan ditanya, kenapa kamu puasa di hari kelahiran? Allah bakal tanya, kenapa kau puasa di hari kelahiran? Apakah nabimu pernah ngajari kayak gitu? Sehingga para sahabat ketika hari kelahiran mereka rame-rame poso weton. Tidak ada demikian. Nabi Muhammad SAW itu lahir hari apa? Hari apa? Senin Wage apa Kliwon?
napa Senin Pahing? Hah? Rasulullah SAW itu lahir hari Senin Pahing, Senin Pon, Wage, Kliwon. Atau Legi. Senin Pahing. Ngerti tekan di Senin Pahing? Kita nggak tahu. Nah, puasanya orang Jawa itu kan puasa weton nggih. Per berapa hari? 35 hari sekali, selapanan. Sampean lahir apa? Aku Sabtu Legi, Pak. Lahir Sabtu Legi. Terus dia puasa setiap Sabtu Legi. Nah, ini nggak boleh ya. Karena yang seperti ini jadinya membuat cara ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apakah ada tuntunannya malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali? Malam nisfu Sya'ban terdapat hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadisnya bunyinya kayak gini. Innallaha la yattali'u ila ibadihi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah melihat kepada seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru lahum illa limusyrikin au musyahin. Lalu Allah ampuni semuanya kecuali yang musyrik dan yang punya permusuhan dengan orang lain. Maka yang lagi jotaan, paham jotaan ya? Yang lagi musuhan sama orang, enggak nyopo sama orang, pas nisfu Sya'ban tidak diampuni. Sehingga Pak Ustadz, amalan apa sih untuk menghadapi nisfu Sya'ban? Kamu punya musuh siapa? Sedang jodohan sama siapa? Iya, aku lagi ono masalah karo si A, karo si B, karo si C, karo si Z. Masya Allah. Ya wis, sekarang kamu akur sama semuanya. Kalau enggak, nanti kamu terhalang untuk diampuni. Itulah amalan untuk menghadapi nisfu Sya'ban. Mumpung waktunya masih ada, maka orang yang punya musuhan sama orang lain sebelum nisfu Sya'ban segera minta maaf. Itulah amalan nisfu Sya'ban yang sejatinya. Nah, kalau sudah seperti itu beres, apakah perlu ada tambahan amalan yang lain? Sebagian ulama menganjurkan. Sebagian ulama, misalnya dianjurkan untuk apa, Pak? Dianjurkan untuk ketika malam nisfu Sya'ban qiyamul lail. Banyak mohon ampun kepada Allah. Semoga dosa kita yang diampuni makin banyak karena kita banyak mohon ampun kepada Allah. Nah, meskipun ini pendapat sebagian ulama dan ada sebagian ulama yang lain yang tidak mau menerima itu dan mereka mengatakan ya enggak ada bedanya antara nisfu Sya'ban dengan malam yang lain, tidak ada anjuran khusus. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang lain yang pernah kita zalimi, terutama yang sedang bermusuhan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua ghibah tidak boleh? Jika kita membicarakan keburukan seseorang tapi dalam rangka mencari solusi dari masalah yang dia timbulkan, adakah kriteria ghibah yang dibolehkan? Baik. Kalau Anda ghibah tanpa nyebut nama, tidak masalah. Misal ya, si A sama si B gerenengan ghibah. Terus dia bilang, aku loh ketemu ono wong sing ngene, tapi tidak nyebut nama. Sehingga si B nggak ngerti sebenarnya siapa orang itu. Nah, yang kayak gini boleh karena tidak nyebut nama. Tapi kalau si A nyebut nama, beda lagi. Itulah ghibah. Bojoku loh ngene. Nah, ternyata aku ketemu wong itu tadi adalah suaminya. Maka yang kayak gini namanya ghibah. Baik. Kalau tujuannya dalam rangka mencari solusi, boleh ya. Tapi harus dari orang yang bisa ngasih solusi. Misalnya dari ustadz
atau dari hakim, orang yang memutuskan perkara, atau dari siapa lagi? Dari orang tuanya. Misalnya si A berantem sama si B, terus A lapor ke orang tuanya B, nyun sewu Bu, putrane jenengan si B niku kelakuane ngene. Nyuwun tulung diajari sing apik. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki yang bersangkutan. Tapi kalau A sama B berantem, terus A gerenengi B di tempat C, B itu loh koyong ini. Padahal C juga nggak mungkin bisa mengobati si B, tidak bisa menasihati si B. Nah itu ghibah. Percuma saja kamu ngomong sama B, kamu ngomong sama C, karena dia tidak ada hubungannya dengan B. Kecuali kalau C ini orang tuanya atau atasannya yang bisa menasihati B. Insya Allah dipahami ya. Baik. Tapi masya Allah, kita kalau ada kejadian luwih kendel ngomong ning guri napa ngomong ning ngarep? Teng pundi? Teng guri, di belakang. Allah ciptakan kita mulut itu di depan agar kita tidak bicara di belakang. Sehingga kalau nggak cocok ya sampaikan terus terang, ojo ngomong ning mburi. Tapi blangkone wong Klaten bendol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita menceritakan tentang diri kita sendiri ke teman kita, karena kita dijelek-jelekkan orang, apakah itu termasuk ghibah? Jadi ketika A menjelek-jelekkan B, menjelek-jelekkan C di hadapan B, terus C menemui B, terus klarifikasi. A bilang apa saja tentang saya? Oh, A tuh ngomong kayak gini kan. Oh iya, niku salah paham semua. Sekarang saya jelaskan ya, yang benar itu seperti ini. Boleh kayak gitu? Boleh. Nah, yang kayak gini bukan termasuk ghibah, karena yang Anda lakukan adalah mengembalikan nama baik, bukan mencemarkan nama baik orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pernah bohong dengan suami, lebih baik kita minta ampunan dengan minta maaf dan mengaku, atau hanya bertobat saja kepada Allah, atau dengan minta maaf saja tanpa mengaku bohongnya apa. Masya Allah. Karena kalau ngaku bahaya. Tergantung tingkat bohongnya. Anda bohong apa? Jukuk duitin yang celonone ya Pak. Sudah kalau kayak gitu nggak usah ngaku, kembalikan saja senilai itu tanpa harus ngomong, tanpa harus ngaku. Itu lebih menenangkan. Bohong apa lagi? Bohong ini. Nah, yang bohong itu kalau sekiranya cukup bisa dikembalikan, kembalikan. Tidak perlu ngaku. Kami niat membayar amanah kami, tapi saat ini usaha kami sedang tidak baik. Jika ditagih kami janji seminggu misalnya, tapi pada saat ini kami belum punya dananya. Apakah kami termasuk orang yang dolim dan munafik karena mengingkari janji? Ya, makanya kalau bisa jangan sebutkan waktu. Kalau bisa jangan sebutkan waktu. Nyun sewu nggih, saya belum punya uang
sampaikan secara jujur. Terus kapan mau dibayar? Niki saya tidak bisa memastikan, tapi saya usahakan 2 pekan lagi, saya usahakan bulan depan, saya usahakan. Nah, usahakan itu kan belum tentu berhasil. Kalaupun Anda tidak berhasil, Anda tidak disebut bohong dan dolim kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah. Waktunya sudah habis. Ini satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pernah menyakiti orang dengan pernah dekat dengan suaminya, karena suaminya sering curhat ke saya. Wah, ini bahaya ini. Wes ras itu. Perlu diselesaikan nggak? Nggak usah. Belum. Tapi saya hanya sebatas bertemu lewat chat, lewat HP. Kemudian saya sadar saya menyakiti hati istrinya. Bagaimana cara saya minta maaf? Saya takut malah saya nanti dikira berbuat lebih dan dia malah semakin menghujat saya. Baik. Kalau sekiranya wanita yang jadi istrinya itu belum tahu, Anda tidak perlu cerita. Malah bebayani ya. Nanti tidak ada malah disantet, sehingga nggak usah cerita. Terus gimana? Ya cukup hentikan saja ya. Sudah tidak lagi berhubungan dengan suami itu. Kalau ternyata si lelaki itu tetap pengen curhat, langsung diblokir saja. Biar dia nanti cari teman curhat. Kalau Anda kasih nasihat, malah nanti membangun kedekatan. Aku mau ngasih nasihat kepada kamu. Oh, itu malah bahaya. Sebaiknya udahlah nggak usah pakai kayak gituan ya. Langsung mohon maaf ini nggak boleh. Saya blokir ya, blokir plug selesai dah. Sehingga dia biar nanti terhenti dan tidak melakukan yang seperti ini. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.